Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rise Soccer TV. Kali ini saya akan menyorot perwasitan nasional atau perwasitan Indonesia, karena memang wasit ini menjadi salah satu tantangan atau masalah yang memang perlu dibenahi di sepak bola kita. Mengingat beberapa tahun atau beberapa dekade terakhir, masalah perwasitan ini sangat mengganggu di sepak bola nasional. Untuk itu semua teman, sahabat, dan rekan, jangan lupa ikuti terus analisis Bung Yes di Rise Soccer TV. Beberapa bulan lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengangkat dirinya sendiri sebagai Komite Perwasitan. Posisi ini sangat vital dalam menentukan wasit nantinya, baik mulai dari penunjukan sampai pada peningkatan karir bagi wasit di lapangan nantinya. Dan kita lihat bahwa setiap kompetisi, baik Liga 3, Liga 2 maupun Liga 1, persoalan perwasitan ini, terutama dalam kepemimpinan dan juga masalah non-teknis, sering mengganggu, dan itu memang sangat mengganggu. Karena bila seorang wasit dalam memimpin pertandingan membuat sebuah kesalahan yang sangat sederhana, sebuah kesalahan yang sangat elementer, misalnya di kotak penalti, atau harus kartu merah tidak dikasih, penalti tidak dikasih. Nah, ini akan menentukan arah dari hasil sebuah pertandingan. Dan ini memang akan sangat fatal kalau kebetulan salah satu klub dirugikan karena keputusan wasit yang sangat lemah. Nah, kita lihat wasit kita memang di tingkat ASEAN saja masih kalah dari Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Dan ini sudah pernah saya angkat di beberapa edisi analisis podcast saya sebelumnya. Tapi kali ini saya ingin mengangkat lagi, karena memang ini faktor wasit ini sangat menentukan juga nanti ketika kita menggelar Piala Dunia U17 pada bulan November dan Desember nanti, di mana kita tuan rumah, dan apakah juga wasit kita akan ikut terlibat di dalamnya. Nah, mari kita ikuti beberapa masalah yang menjadi dasar mengapa begitu rendah kualitas dan mutu perwasitan kita. Kita bicara mulai dari wasit FIFA. Nah, wasit FIFA sendiri terdiri dari dua kategori, FIFA Elite atau Elite FIFA dan juga FIFA biasa. Untuk mendapat sertifikasi atau disebut sebagai wasit Elite FIFA itu tidak mudah. Dan ketika seorang wasit mendapat predikat wasit Elite FIFA, dia akan bisa memimpin sampai jenjang tertinggi sebuah kompetisi atau turnamen sepak bola, yaitu misalnya Piala Dunia, dan turunannya misalnya Liga Champion Eropa, Asia, atau Afrika, Amerika Latin, tergantung di mana atau dari mana dia berasal. Itulah untuk wasit Elite FIFA. Dan juga ada wasit biasa, wasit FIFA biasa. Ini dia memimpin di luar kegiatan atau turnamen kompetisi yang tadi saya sebut. Nah, bagaimana mendapat wasit atau mendapat kualitas predikat wasit Elite FIFA ini? Di Indonesia memang kita belum punya, walaupun jatah untuk wasit FIFA itu berbanding 5/7, 5 untuk wasit lapangan dan 7 untuk asisten wasit. Dan dari 5 wasit tengah ini hanya 2 yang sementara ini masih bertahan, sementara 3 lain akan ditinjau ulang tahun depan, karena setiap tahun setiap wasit FIFA ini akan dievaluasi dan diregister ulang. Nah, untuk wasit Elite FIFA ini ada nama Thorik Alkatiri dari Purwakarta, dan juga ada Yudi Nur Cahyo dari Bandung. Nah, 2 wasit ini yang masih bertahan sebagai wasit FIFA atau Elite FIFA. Nah, sehingga mereka ini memang bisa memimpin di kegiatan tertinggi FIFA seperti nanti Piala Dunia U17. Thorik dan juga Yudi akan memimpin sebagai wasit pembantu atau supporting referee. Nah, apa itu wasit pembantu? Mereka ini akan berada di pinggir lapangan, biasanya di meja register untuk wasit yang akan melakukan pergantian. Dan
Ini bedanya dengan wasit lapangan atau wasit pinggiran. Wasit lapangan jelas dia yang memimpin pertandingan atau memimpin jalannya pertandingan. Sementara asisten wasit atau wasit pinggir adalah yang kita sebut selama ini hakim garis. Jadi sampai pada tingkat Piala Dunia, bahkan untuk usia U17 saja, wasit kita belum bisa atau belum mendapat kepercayaan untuk memimpin dalam posisi hakim garis, apalagi wasit tengah. Dan inilah yang memperlihatkan begitu rendahnya wasit atau kualitas wasit kita. Nah, untuk mendapat predikat wasit elit FIFA ini juga membutuhkan usaha dan perjuangan yang keras, karena seorang wasit elit FIFA dia harus memimpin di Liga 1, dan itu pun tidak gampang karena biasanya mereka itu membutuhkan kondisi fisik, stamina, dan juga pengetahuan terutama bahasa Inggris lebih baik, sehingga itu akan dibutuhkan dalam komunikasi ketika mereka memimpin di event regional, internasional, atau dunia. Nah, PSSI sendiri dalam meningkatkan kualitas wasit ini memang sudah mencoba yang terbaik, tetapi belum maksimal. Misalnya untuk mendaftar menjadi wasit FIFA, itu PSSI merencanakan bagi peserta-peserta itu ada di usia 25 sampai 35. Sehingga ketika mereka terpilih atau mendapat klasifikasi sebagai wasit FIFA, maka jenjang kepemimpinan mereka nanti agak panjang. Karena seorang wasit FIFA itu akan pensiun di usia 45 tahun. Tetapi yang terjadi sekarang, wasit-wasit kita itu biasanya mendaftar atau terpilih menjadi wasit elit FIFA itu di usia 35-36 ke atas. Nah, ini masalah. Sehingga PSSI memang butuh program atau edukasi tentang perwasitan dengan sasaran yang tepat. Bahkan mungkin harus lebih cepat, karena sepak bola Indonesia saat ini dalam iklim transformasi, dan wasit ini harus menjadi salah satu target utama peningkatan kualitas. Nah, kita lihat juga mengapa dari jatah 5 wasit FIFA saat ini di Indonesia tinggal 2 yang masih bisa bertahan, yaitu Thorik Alkatiri dan juga Yudi Nurcahyo. Sementara 3 lain telah diturunkan grade-nya menjadi wasit nasional, karena memang mereka dalam evaluasi terakhir tidak lagi memperlihatkan kualitas yang baik dalam kepemimpinan. Dan untuk mengisi posisi 3 wasit yang telah diturunkan kualifikasinya itu, PSSI sudah membuka pendaftaran mulai pada bulan Oktober ini, dan mereka akan dites untuk menjadi wasit FIFA. Dan salah satu wasit yang telah mendaftar atau register untuk ikut dalam promosi wasit elit FIFA adalah Nanda Saputra dari Bandung. Nah, kita lihat PSSI membutuhkan 3 wasit tambahan sebagai wasit elit FIFA, tetapi yang baru mendaftar hanya 1. Dan ini tentu masih juga harus melewati ujian nantinya. Dan pesan kami atau pesan saya mewakili seluruh masyarakat pencinta sepak bola kepada PSSI, faktor perwasitan ini sebaiknya segera dan secepatnya mendapat perhatian lebih dalam peningkatan kualitas mereka. Dan tentu Pak Erik harus ingat itu, karena beliau sendiri yang menjadi penentu peningkatan wasit dalam posisi sebagai ketua komite perwasitan. Ingat, bola itu bulat, giring terus.